Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tepat sejak 5 September 1990. Selain itu, Indonesia atau pemerintah Indonesia juga berkomitmen dalam pembangunan dan juga hak anak ini kemudian membentuk salah satu kebijakan, yaitu kebijakan kota layak anak. Seperti apa kebijakan kota layak anak dan layakkah kota layak anak? Pemirsa, Baga Magelang edisi kali ini menghadirkan sosok inspiratif Ibu Dera Retno Rusdijati MKes, Ketua MTCC atau Muhammadiyah Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah Magelang, dan juga ada Dr. Heni Setiawati ER, SKP MKes PIC Research. Kita akan ngobrol seputar layakkah kota layak anak bersama mereka. Bersama beliau-beliau ini tentu saja hanya di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Ya pemirsa, sekali lagi saya mengingatkan kepada Anda yang belum mengikuti sosial media Magelang TV, Anda bisa add Instagram kami di @magelangtv, Anda juga bisa subscribe YouTube channel kami di Magelang TV. Selain itu, YouTube channel kami juga secara live dari hari Senin hingga Jumat pukul 10 menayangkan Bangga Magelang. Dan lagi-lagi pemirsa, saya juga mempromokan salah satu hasil maestro seniman dari Borobudur Magelang, yaitu Isting Medi yang tengah juga berhasil mendapatkan rekor dari LEPRIT atau Lembaga Prestasi Dunia Indonesia, yaitu sebagai pelopor lukisan berbahan empon-empon. Anda bisa menyaksikan juga di studio kami seperti biasa lukisan berbahan empon-empon. Jika Anda tertarik, Anda bisa langsung menghubungi kami di Instagram atau langsung berkunjung ke kantor official kami. Alhamdulillah hari ini datang juga dan juga bertemu. Assalamualaikum Ibu Retno. Waalaikumsalam Mbak. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Hari ini kita membahas mengenai layakkah kota layak anak. Seperti yang kita ketahui sebenarnya Indonesia sudah cukup memiliki concern yang cukup penting dan mengarah kepada bagaimana anak ini juga dilibatkan dalam pembangunan begitu. Tapi seperti apa Ibu? Sejauh ini setelah meratifikasi konvensi, kemudian juga sudah tertuang di Undang-Undang pasal 28B ayat 2 kalau saya tidak salah. Tapi seperti apa? Bu Retno, silahkan. Yeah. Jadi kalau kami mengamati dari singkatannya KLAN ya Mbak ya, kota layak anak, itu sebenarnya juga masih harus kita pertanyakan. Apalagi kemarin Hari Anak Nasional, temanya kan melindungi anak, terutama dari masalah COVID ini ya. Betul. Nah ternyata setelah kita amati, mungkin Mbak Putri sendiri juga melihat bahwa anak-anak Indonesia itu belum sepenuhnya terlindungi. Betul. Nah kami di komunitas Tobacco Control pengendalian tembakau itu mengamati dari segi kesehatannya. Jadi kita bisa amati dimanapun, di tempat-tempat umum, bahkan di alun-alun kita di Kota Magelang itu sebenarnya tidak layak untuk anak-anak. Di mana iklan rokok masih banyak bertebaran, kemudian sekali. Para perokok juga merokok dengan seenaknya, merokok di mana-mana. Sebelahnya anak-anak kecil. Nah, itu menurut kami dari komunitas pengendali tembakau belum layak untuk anak-anak kalau kota ini dijadikan sebagai kota layak anak. Selain itu juga berdasarkan apa ya Mbak, Perda, berdasarkan undang-undang sebenarnya kota layak anak itu juga disebutkan di salah satu dasar hukum itu. Wilayah harus sudah menerapkan atau mempunyai perda kawasan tanpa rokok. Jadi kalau seperti di Kota Magelang, Kabupaten Magelang, itu sudah menetapkan sebagai layak anak, tapi belum mempunyai perda kawasan tanpa rokok. Jadi statusnya masih di Nindya ya Bu ya, Nindya. Kemudian yang kota itu sudah sama-sama Nindya ya Bu ya, sama-sama Nindya, belum bisa masuk ke tingkat lebih atas. Lebih atas ya, lagi. Jadi kan kalau lebih atas itu apa Ibu? Bisa dijelaskan? Utama. Oh, oke. Di India itu tingkatan ketiga, tingkatan
keduanya itu adalah yang pertama, tingkatan yang pertama adalah yang paripurna. Paripurna. Oke, jadi kalau Magelang ini masih di tingkatan ketiga. Iya. Oke. Jadi tidak bisa naik sebelum punya Perda. KTR. Oke. Iya. Kalau melihat Bang seperti itu ya Bu, masifnya orang yang masih menggunakan rokok di mana-mana dan mungkin juga bahkan di lingkungan terdekat, di lingkungan keluarga atau apa. Sebenarnya dari kota layak anak itu apa saja term yang penting, yang patut menjadi hal utama yang akhirnya ini disebut sebagai kota layak anak? Iya. Ya, mungkin Ibu Puji. Oh iya. Bu Heni. Ibu Heni, iya. Makasih Mbak. Jadi untuk disebut sebagai kota layak anak itu memang ada banyak indikator ya. Ada 31 indikator. Banyak sekali ya Bu ya. Ya, banyak sekali. Jadi salah satunya itu tadi baru disebutkan memiliki regulasi tentang kawasan tanpa rokok. Sebenarnya indikator-indikator yang lain juga sudah beberapa dilakukan di Magelang. Contoh misalnya adanya forum anak yang dilibatkan di dalam musrenbang, misalnya musyawarah rencana untuk pembangunan itu dari Pemkot Magelang sudah melibatkan. Nah, kebetulan yang lain-lain itu termasuk yang menjadi sorotan kami yang terkait KTR itu memang belum ada perdanya. Ya, kita lanjutkan mungkin Ibu Heni, mohon maaf memotong pembicaraan. Kita masuk di segmen Mag News Magelang News Magazine. Kali ini ada satu berita pemirsa. Satgas TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas menumbuhkan rasa nasionalisme dengan cara melatih pengibaran bendera. Seperti apa? Bu, kita saksikan bersama beritanya. Para pahlawan membayar kemerdekaan dengan darah. Jadi kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan titipan para pahlawan. Juga kesadaran datang dari lubuk hati paling dalam tanpa perlu teriak saya paling NKRI. Itulah kalimat motivasi yang menggambarkan semangat sejumlah anggota TNI dari Kesatuan Kompi B Yonif 405 Surya Kusuma untuk mengedukasi perlakuan terhadap bendera merah putih dan cara penghormatannya yang benar kepada anak-anak desa Petahunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tampak para anggota Satgas TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas itu melatihkan TUB atau Tata Upacara Bendera kepada murid-murid MI Ma'arif NU 10 Petahunan di tempat pemusatan tinggal mereka. Disampaikan pada Alvinda Ilham Dewangga, anggota Yonif 405 Surya Kusuma, edukasi tersebut dilatih untuk memperingati Hari Anak Nasional dan juga Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Dikatakannya lanjut tujuan dilaksanakannya pelatihan agar para murid sekolah tersebut lebih cinta tanah airnya, berjiwa nasionalisme, dan menghargai hasil perjuangan para pahlawan bangsa. Ilham berharap kesadaran warga setempat khususnya anak-anak untuk mengibarkan bendera merah putih akan lebih meningkatkan lagi. Pasalnya, menghormati para pahlawan pendiri bangsa bukan milik TNI Polri dan pemerintah saja, namun juga seluruh warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prada Alvinda Ilham Dewangga, anggota Satgas TMMD 108 Kodim Banyumas dari Kesatuan Yonif 405 yang sedang melaksanakan pengecoran jalan. Di sela-sela waktu, saya sematkan untuk melatih anak-anak di MI Ma'arif 1 Petahunan untuk dilatihkan pengibaran bendera yang biasanya dilaksanakan setiap hari Senin. Tak ada salahnya saya melatihkan pengibaran bendera ini walaupun mereka sedang melaksanakan belajar di rumah masing-masing karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya lihat anak-anak di sini sangat antusias dan ingin belajar saat dilatihkan pengibaran bendera ini. Jadi saya juga yang melatih
sangat bersemangat dan antusias sekali untuk melatih mereka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Magelang TV. Ya pemirsa, masih di segmen Mag News Magelang News Magazine, Pemuda Karang Taruna bersama Satgas TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas bermain musik tradisional. Seperti apa keseruannya mereka bermain musik tradisional? Ini dia. Ditiadakannya upacara pembukaan maupun penutupan TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas di Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terkait protokol kesehatan pencegahan pandemi COVID-19 tidak menyurutkan remaja desa untuk tetap berlatih melestarikan kearifan lokal khas Banyumasan ini. Tampak para pemuda Karang Taruna Desa Petahunan mendapatkan dorongan motivasi dari Pelda Daryitno, Babinsa Koramil 15 Pekuncen, Kodim Banyumas untuk bermain tek-tek. Dengan adanya TMMD reguler yang sedang membangun jalan, mereka jarang berlatih karena sibuk membantu TNI, baik kerja ngecor siang maupun lembur malam. Pelda Daryitno Babinsa Koramil 15 Pekuncen menyampaikan bahwa grup kentongan Tunggul Wulung Desa Petahunan melaksanakan latihan untuk menyambut tamu yang datang ke Desa Petahunan dan melestarikan kesenian daerah yang ada di desa ini, dan semoga apa yang dilakukan dapat bermanfaat. Selain angklung, rata-rata anggota Karang Taruna Petahunan mampu memainkan peralatan musik tradisionalnya. Agar semakin menarik lagi, tek-tek mulai dipadukan dengan mini drum atau bass drum, dari drum bekas ketimpung atau kendang, kecrek atau tamborin, dan juga seruling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pelda Daryitno Babinsa Koramil 15 Pekuncen. Pada hari ini saya bersama rekan-rekan grup kentongan Tunggul Wulung Desa Petahunan melaksanakan latihan untuk menyambut setiap tamu yang mengunjungi Desa Petahunan dalam rangka TMMD reguler ke-108 Kodim Banyumas. Maksud dan tujuan kami, di samping melestarikan kesenian asli daerah, juga untuk menghibur para tamu dan anggota Satgas TMMD yang sedang melaksanakan tugas membangun Desa Petahunan. Semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Magelang TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Setelah tadi kita menyaksikan bersama berita-berita apa yang dilakukan seputar TMMD reguler 108 di Kabupaten Banyumas. Tadi Bu Heni sempat menceritakan tentang indikator-indikator kota tersebut layak anak. Meski ketika saya juga membaca dan memahami terlebih dalam, banyak sekali hal hingga 31 ya. Bu Heni, silakan bisa dilanjutkan mungkin secara garis besarnya saja. Makasih. Secara garis besar memang indikator untuk kota layak anak itu misalnya yang pertama itu adanya forum anak yang dilibatkan di dalam misalnya musrenbang dalam acara-acara di kota dalam penentuan kebijakan. Betul. Dan yang kedua ada tempat bermain anak. Nah ini di Magelang ini contohnya misalnya sudah ada di Badaan, tapi ternyata juga masih belum steril, belum dianggap sebagai layak ya. Jadi memang PR-nya menurut saya masih banyak untuk kota Magelang. Kami sih berharap supaya Magelang bisa sampai mencapai ke tingkat yang paling optimal, ke paripurna. Maka ya salah satunya tadi untuk yang perda santan parokok, saya
kira perlu segera untuk disahkan. Baik, betul. Amin amin, semoga itu harapan bersama ya Bu ya, sehingga ini benar-benar sebagai kota layak anak. Kita sedikit beralih ke MTCC, Muhammadiyah Tobacco Control Center, dan kita tahu semua masa pandemi meski ini sudah new normal, bagaimana dengan aktivitas dan kegiatan MTCC sejauh ini? Iya, jadi MTCC tetap beraktivitas ya, meskipun kami melakukan kegiatan webinar melalui virtual Vicon itu kemarin kita terakhir dengan Pak Gubernur dan juga dengan para petani. Jadi kami memang meskipun tobacco control, kami kan tidak pernah melarang orang untuk menanam tembakau. Tapi justru kami mendampingi para petani tembakau ini bagaimana supaya mereka tetap eksis, mampu meningkatkan kesejahteraan baik dengan tembakau maupun tanpa tembakau. Nah, dampingan kami se-Jawa Tengah, Mbak Putri, se-Jawa Tengah, salah satunya yang sudah berhasil itu di Kabupaten Magelang, di Windusari. Jadi para petani ini yang dulu ya tahun 2012 masih bertanam tembakau, sekarang sudah beralih ke komoditas lain, yaitu ubi madusari, yang dulu ubi Cilembu, dan juga kopi dan hortikultura. Dan ternyata hasilnya jauh di atas budidaya tembakau. Jadi ini yang menguatkan tobacco control, bahwa memang tidak selamanya bahwa petani itu hanya bisa tergantung pada tembakau. Betul. Jadi sudah kami publish kemana-mana. Kemarin juga hari Sabtu ya Bu ya, kita adakan pers conference dengan hasil penelitian kami tentang pertanian tembakau, menghadirkan wartawan, menghadirkan petani, mereka bisa berdiskusi sendiri, sharing ilmu dan juga di Temanggung itu juga sekarang tidak hanya tembakau tetapi juga ditanam kopi. Jadi satu lahan itu bisa macam-macam. Mereka menggunakan konsep telahap, pola tanam telahap. Minimal satu lahan tanam 4 jenis komoditas. Oke. Seperti apa peran kemudian MTCC di lingkungan masyarakat, Ibu? Selain tadi mungkin mendampingi petani dan juga penelitian-penelitian tentu saja. Jadi kami melakukan advokasi kepada pemerintah daerah. Memang tujuan kami adalah setiap daerah yang kita dampingi ini bisa membuat kebijakan regulasi tentang kawasan tanpa rokok. Jadi 2 tahun ini kami mendampingi 20 kota kabupaten di Jawa Tengah. Dan dari 20 kota kabupaten itu baru berapa tidak Bu? Mudah ya. Baru 7 ya. Tidak mudah sebanyak itu Ibu. Baru 7 yang sudah menetapkan regulasi. Dan itu belum perda semua. Ada yang masih perwal, masih perbu. Itu tapi itu juga sudah merupakan prestasi tersendiri bagi MTCC ya. Justru Magelang sendiri Mbak, di mana kita berada di situ. MTCC berada di Magelang. Kota kabupaten belum. Nah ini menjadi PR berat ya, di mana memang MTCC sendiri berada di Kota Magelang gitu. Kalau melihat Kota Magelang ini, selain tadi ada indikator yang masih belum membuat ini naik ke level yang lebih tinggi, ada lagi hal lain yang menurut Ibu ini belum layak untuk anak gitu, disebut kota layak anak atau KLA itu? Ya, tadi indikatornya Bu ya. Indikatornya itu ya sebagian memang sudah dicapai oleh Magelang, tapi yang belum memang beberapa yang belum, seperti misalnya saja angka kematian ibu, angka kematian bayi memang sudah minimal, namun masih ada, terutama yang angka kematian bayi itu meskipun itu ada indikator tertentu untuk di bawah. Meskipun persentasenya itu di bawah provinsi maupun di bawah nasional, tapi itu masih ada, termasuk pemberian ASI eksklusif itu juga masih belum sesuai dengan target. Harusnya kan yang diberi ASI eksklusif di atas 90%, namun di Magelang bisa mencapai itu. Cukup miris ya Bu ya. Karena pemberian ASI eksklusif kan nanti terkait dengan keberhasilan perkembangan pertumbuhan anak, Mbak Putri. Kalau ASI eksklusifnya bagus, insya Allah ke sana perkembangan anak khususnya di Magelang kan juga akan bagus, sehingga generasi ke depan diharapkan generasi yang memang berkualitas.
apalagi didukung lingkungan sekitarnya nanti ada tidak tercemari oleh asap rokok misalnya. Jadi semakin maksimal pertumbuhannya. Ya, miris juga ya Bu melihat banyaknya problematika di lingkungan sekitar yang membuat Kota Magelang ini sendiri. Mungkin nanti kita bisa berbincang lagi mungkin apa kendala terbesar sehingga ini masih belum naik ke level berikutnya. Ini semakin seru sekali pemirsa. Kembali lagi ke Mag News, Magelang News Magazine. TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas mengangkat kearifan lokal. Seperti apa? Ini dia. Gubrak Lesung adalah nama sebuah lokal untuk kesenian khas dari Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sedangkan nama umumnya adalah Gojek Lesung. Di desa yang menjadi sasaran TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas ini, masyarakat setempat masih melestarikan kesenian warisan leluhur ini. Maul Hidayat, Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Kebudayaan Lentera Mandiri Petahunan menyampaikan bahwa dirinya bangga dengan merasa senang sekali dengan adanya program TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas. Mereka selalu menggelar latihan kesenian Gubrak Lesung yang tadinya direncanakan untuk menyambut pembukaan TMMD di desa, namun karena pandemi COVID-19, maka upacara tersebut ditiadakan. Meski demikian, setiap sore mereka tetap menampilkan kesenian ini untuk menghibur Satgas TMMD yang berada di Desa Petahunan. Mereka berharap apabila TMMD berakhir, akan terbuka akses ke desa wisata, Desa Petahunan, dan para pelaku seni ini dapat memasukkan wisata berbasis budaya yang akan mengangkat budaya tradisional Desa Petahunan. Semoga TNI tetap jaya, masyarakat rukun damai, serta Indonesia adil dan makmur. Inti dari kesenian Gubrak Lesung Desa Petahunan adalah suara dari lesung yang ditabuh menggunakan alu atau kayu panjang untuk menumbuk padi. Harus berirama dengan tambahan berbagai tembang Jawa sehingga enak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maul Hidayat, Desa Petahunan, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Lentera Mandiri Desa Petahunan. Alhamdulillah, kami bangga dan merasa senang sekali dengan adanya program TMMD reguler 108 oleh Kodim 0701 Banyumas. Dan di belakang saya kebetulan sedang dilaksanakan latihan kesenian tradisional asli Banyumas, Gubrak Lesung, yang awalnya dulu kami persiapkan untuk menyambut ataupun dalam acara pembukaan TMMD reguler 108 di Desa Petahunan ini. Namun karena pandemi COVID sehingga kami berusaha tetap menampilkan ini tiap sore untuk menghibur para satgas TMMD yang kebetulan menginap ataupun bercamp di Desa Petahunan. Jadi inilah kegiatan kami ketika sore pulang dari lokasi, hiburan sore dengan kesenian tradisional. Dan harapan saya ketika program TMMD ini berakhir, sudah terbuka untuk akses ke desa wisata Desa Petahunan, yang insya Allah nanti juga dari kami pihak yayasan akan memenuhi itu semua dengan memasukkan program unggulan kami, yaitu wisata berbasis budaya, yang akan mengangkat seluruh kebudayaan di wilayah Banyumas dan di wilayah Desa Petahunan khususnya. Demikian, terima kasih sekali lagi saya sampaikan selaku pribadi, selaku warga Desa Petahunan, dan juga selaku Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Lentera Mandiri Petahunan. Semoga TNI tetap jaya, masyarakat rukun damai, dan Indonesia adil dan makmur. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan bagi Prada Dade Karepesina, anggota Satgas TMMD reguler dari Kesatuan Kompi B Yonif 405 Surya Kusuma, dirinya menyatakan bangga
karena mendapatkan kesempatan memainkan kuprak lesung bersama ibu-ibu di tempat tugasnya. Sebagai putra daerah Ambon, dirinya merasa bangga bisa bermain kuprak lesung di desa Petaunan karena di daerahnya tidak ada. Tim Liputan Magelang TV. Ya pemirsa, itu tadi segmen Mag News Magelang News Magazine. Saya juga mengingatkan kepada Anda, pemirsa Magelang Televisi yang belum mendownload GPM Stream, Anda bisa segera mendownload GPM Stream di Google Play Store di HP Android kesayangan Anda. Kita masih berbincang mengenai layakkah kota layak anak. Ini cukup menarik, di mana sebenarnya anak itu adalah calon generasi penerus bangsa. Tetapi terkadang dalam pembangunan ataupun dalam berkebijakan, pemerintah masih belum mengikut sertakan anak ini sebagai salah satu subjek gitu ya. Dan tadi kita sempat berbincang banyak sekali hal-hal atau indikator yang masih belum terpenuhi di kota maupun kabupaten begitu ya, Bu. Lalu sebenarnya apa kendala terbesar sehingga mewujudkan ini? Mungkin PR yang cukup berat ya Bu ya, di mana saya sangat percaya sekali MTCC, Bu Retno dan juga Bu Heni sudah melewati proses yang panjang. Melewati proses yang panjang di mana menjadi salah satu bertanggung jawab atas beberapa kota gitu. Seperti apa? Silahkan Bu Heni atau Bu Retno. Ya, jadi mungkin ya Mbak ya, kendala mengapa kok tidak segera menetapkan regulasi kawasan tanpa rokok itu juga memang panjang ya. Seperti misalnya begini, karena salah satunya adalah intervensi industri rokok. Di mana industri rokok itu kan memberikan sumbangan PAD bagi suatu wilayah yang mungkin besar ya. Ya, nah itu mungkin yang menjadi pemikiran para pemegang keputusan, para pemegang kebijakan, mengapa perda atau regulasi kawasan tanpa rokok tidak segera diwujudkan. Dan ya itu mungkin dia punya. Tapi sebenarnya kalau seperti di Kota Bogor itu ternyata dari iklan-iklan rokok itu tidak menyumbangkan terlalu banyak pada PAD. Bahkan setelah wali kota itu mengeluarkan perda kawasan tanpa rokok, justru PAD-nya semakin meningkat. Digantikan oleh iklan lain yang lebih layak. Iya, lebih layak dan mungkin lebih nilai jualnya tinggi ya Mbak ya. Tapi mungkin ya yang wilayah-wilayah yang belum itu mungkin pemikirannya masih pemikirannya berbeda, atau mungkin ada indikator lain yang dirasa lebih penting. Saya nggak tahu, kita kan hanya berasumsi dan berpendapat ya. Kalau Bu Heni ada tanggapan lain? Ya, kalau di samping yang sudah disampaikan oleh Bu Retno, kadang persepsi dari pejabat sendiri itu dikiranya KTR itu terus melarang orang untuk merokok. Betul, itu tidak betul gitu. Jadi kalau mau yang merokok, monggolah merokok, tapi jangan mengganggu yang lain yang akhirnya menimbulkan pada penyakit yang lain. Jadi KTR ini mengatur di mana area merokok itu diperbolehkan di suatu tempat misalnya. Jadi tidak sembarangan di sana sini yang akhirnya yang di sekitarnya itu menjadi perokok pasif, yang itu juga berbahaya. Dampak yang ditimbulkan ke kesehatan juga berbahaya seperti itu. Jadi ada persepsi semacam itu, Mbak Putri. Betul. Mungkin arah MTCC juga mengedukasi atau advokasi tentang sebenarnya arahnya itu begitu ya Bu ya. Kita MTCC itu sudah melalui jalur eksekutifnya, sudah jalur legislatifnya juga sudah katanya tinggal nunggu diteken. Ternyata sampai sekarang belum ya. Jadi persepsi persepsi para pemegang kebijakan ini yang mungkin masih berarti perda KTR kita tidak boleh merokok, padahal kita perokok. Padahal kalau perda KTR itu membatasi saja. Karena yang kawasan tanpa rokok itu kalau disebutkan di Undang-Undang Nomor 36 2009 itu ada 7 Mbak. Termasuk di angkutan umum, tempat ibadah, bermain anak, tempat kerja, tempat umum, pendidikan, yankes. Dan kalau di tempat kerja bisa disediakan tempat merokok, tidak ruangan Mbak, tetapi terbuka beratap langit dan
di belakang, tidak untuk lalu lalang orang. Sebenarnya Ya. di banyak-banyak tempat di Indonesia juga sudah ada ruangan khusus untuk merokok ya, di tempat transportasi umum, di tempat apa saya kira. Dan mungkin kita juga patut mencontoh salah satu negara tetangga di Brunei Darussalam, di mana itu bebas asap rokok. Iya. Itu juga jadi negara impian mungkin ya. Iya. Dan juga bagaimana caranya mereka menerapkan itu bukan perkara mudah. Iya. Ini satu kota aja, PR-nya banyak banget ya Bu ya. Jadi tujuan kami kan Mbak sebenarnya untuk melindungi para perokok pasif terutama anak dan kaum perempuan. Betul. Tujuan gerakan kami. Iya. Ada tambahan lain Bu Heni? Ya Mbak, sementara cukup ya Bu ya. Iya, mungkin Kompleks Mbak masalahnya. Sedikit aja nambahkan. Jadi Ya, sekarang silakan, di Ibu. Indonesia itu kan terjadi pergeseran penyakit. Saya dari background kesehatan ya. Baik. Kalau dulu orang meninggal itu karena penyakit infeksi, tapi Baik. sekarang orang meninggal ini karena penyakit tidak menular, Ah, yaitu oke. hipertensi, Yes. kemudian penyakit Diabetes. jantung, diabetes mellitus misalnya dan yang lain. Nah, padahal faktor resiko dari penyakit jantung, dari hipertensi itu salah satunya adalah rokok itu gitu loh. Baik, Jadi baik. ya kita kan tidak ingin tentunya Betul. warga masyarakat di Indonesia yang harusnya mungkin usianya bisa 70 tapi ternyata 60 gara-gara kena penyakit yang tidak menular akibat Betul, dari betul. rokok tadi. Betul. Terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau pemerintah? Bu Retno, silakan. Kalau masyarakat itu biasanya kalau ada peraturan dan penegakan peraturannya tepat itu kan manut ya Mbak ya. Betul. Jadi mungkin tinggal ke para pemegang kebijakan ini supaya memang benar-benar segera membuat kebijakan yang benar-benar dapat melindungi masyarakat. Iya. Khususnya anak. Iya, terutama anak-anak generasi penerus kita tadi. Betul. Nah, masa sekarang kalau kita melihat itu kan urododo toh Mbak di jalan waktu sebelum Covid ya, Iya. anak-anak sekolah pakai seragam biru, Betul. itu ngerokok. Betul, Ya Allah, betul. urododo aja itu Mbak. Betul. Nah, ini ya. Sedekat itu ya rokok dengan Ya, ya. anak-anak. Oke. Mereka belum bekerja, udah ngerokok di jalan ya Allah. Miris sekali. Ada tambahan dari Bu Heni? Ya, sudah cukup pesan aja untuk anak-anak Indonesia ya di dalam rangka hari anak Anak tadi. Kalian janganlah terpengaruh dengan perilaku-perilaku yang merugikan kalian untuk masa depannya. Misalnya saja janganlah kalian ikut mencontoh merokok ketika melihat orang merokok karena itu sangat berbahaya. Sekali Anda sudah merokok, Anda pasti akan kecanduan karena di situ Vape. ada nikotin yang menyebabkan Candu. menjadi kecanduan. Apalagi sekarang marak rokok elektrik atau yang disebut vape, meskipun vape itu sama bahayanya dengan yang lain. Jadi lindungilah kalian, sayangilah kalian supaya masa depan kalian itu lebih cemerlang, bisa berhasil meraih cita-citanya. Itu saja. Amin. Terima kasih banyak Bu Heni, Bu Retno, pembicaraan yang sangat inspiratif dan ini semoga diskusi kecil kita hari ini sedikit membuka pikiran orang di luar sana. Harapan kami. Amin. Meski satu atau dua, semoga itu membawa Ya, perubahan. oke, Mbak. Terima Selamat kasih. bertugas Ibu, semoga kita ketemu lagi Iya, insya Allah nanti. amin. Itu tadi pembicaraan mengenai layakkah kota layak anak. Pemirsa, anak merupakan salah satu investasi dari negara kita tercinta, bangsa Indonesia. Tergantung bagaimana pengembangan anak dan juga bagaimana pemerintah mengambil kebijakan yang tepat untuk anak. Semakin kuat atau lemah tergantung pada kebijakan tersebut. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.